warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Diana. Saya dari kelas FF 221B dengan nomor NIM 03321 98222085. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kinetika reaksi. Kinetika sendiri dibagi di beberapa bidang. Yang pertama di bidang fisika, yaitu mengenai gerak benda dan gerak partikel. Yang kedua di bidang kimia, yaitu mengenai kimia kinetika. Dan yang ketiga di bidang farmasi, yaitu mengenai laju reaksi pada obat. Nah, di bidang farmasi sendiri atau di farmakologi dibagi lagi menjadi dua, yaitu farmakodinamika, yaitu mempelajari efek obat dalam tubuh, dan farmakokinetika, yaitu mempelajari pengaruh tubuh terhadap obat. Kinetika kimia. Kinetika kimia adalah ilmu yang mempelajari laju reaksi secara kuantitatif. Laju reaksi kimia adalah perubahan konsentrasi reaksi dalam satuan-satuan waktu. Beberapa istilah order reaksi menunjukkan cara bagaimana konsentrasi obat atau reaksi mempengaruhi laju suatu reaksi kimia. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan untuk kehilangan setengah dari kadar awal suatu reaktan, atau dengan kata lain, waktu yang diperlukan A menjadi setengah A. Di sini ada contoh soal, perhatikan data ini. Berdasarkan data tersebut, maka tentukanlah yang pertama order reaksi, yang kedua tetapkan laju reaksi atau K, yang ketiga waktu paruh, yang keempat persamaan reaksi, dan yang kelima kurva reaksi. Untuk menjawab soal kelima ini, kita harus mengetahui dulu order 0-nya dan order 1 dengan cara menggunakan Excel. Nah, di sini ada data tadi yang di soal. Caranya untuk mengetahui order 0-nya itu dengan cara klik angkanya, klik insert, klik scatter, bebas yang mana saja. Nah, ini grafiknya. Klik grafiknya atau garis merahnya, klik kanan. Klik ADD trending. Untuk optinya yang linear, jangan lupa klik display equal on card dan display R squared equal on card. Close. Dan ini untuk persamaan regresi linear untuk order 0-nya. Kita besarkan dulu. Sekarang kita mencari order 1. Untuk kita mencari order 1, kita harus tahu dulu yaitu len CT-nya. Dengan cara klik sama dengan len, buka kurung, klik angka konsentrasinya, yaitu 94, enter. Lakukan caranya sampai dengan angka terakhir lebih cepat dengan cara. Nah, ini untuk len CT-nya. Untuk menentukan order 1, kita butuh waktu dan len CT. Nah, di sini saya sudah memasukkan waktu dan len CT-nya. Caranya sama dengan order 0, yaitu klik angkanya, pilih insert, pilih scatter, bebas yang mana saja. Nah, ini ada grafiknya. Klik grafik atau garis merahnya, klik kanan, klik ADD trending. Untuk optinya yang linear, jangan lupa klik display F1 on card dan display R squared form on card. Close. Dan ini persamaan regresi untuk order 1. Kita kembali dulu ke PowerPoint. Untuk persamaan regresi linear untuk order 0 terdapat Y sama dengan min 0,7743X ditambah 101,7.
di mana Y ini dinamakan absorbansi dan min ini dinamakan grafik penurunan. Jadi tanda ini tidak digunakan untuk operasi perhitungan. Dan untuk 0,7743X dinamakan konsentrasi, dan untuk 101,7 dinamakan konstanta karena tidak mempunyai variabel. Dan untuk R kuadratnya sama dengan 0,997. Nah, ini grafiknya yang tadi kita sudah pindahkan ke PowerPoint. Untuk persamaan regresi linier untuk orde 1, kita nemu Y sama dengan min 0,0282X ditambah 5,2485, di mana Y ini dinamakan absorbansi, min ini dinamakan grafik penurunan. Jadi sekali lagi tidak digunakan untuk operasi perhitungan, dan untuk 0,0282X dinamakan konsentrasi, dan untuk 5,2485 dinamakan konstanta karena tidak mempunyai variabel. Dan untuk R kuadratnya sama dengan 0,8528. Dari ini grafik untuk orde 1-nya. Nah, untuk menjawab soal-soal yang tadi, yang pertama itu menentukan orde reaksi. Untuk menentukan orde reaksi, untuk orde 0 itu diperlukan data T dan dengan data CT. Dan untuk orde satunya digunakan data T dengan CT. Untuk orde 0, nilai A-nya sama dengan 101,7, nilai B-nya sama dengan 0,7743, dan nilai R-nya sama dengan 0,9997. Untuk pada 1, nilai A-nya sama dengan 5,2485, nilai B-nya sama dengan 0,0282, dan nilai R-nya sama dengan 0,8528. Nah, untuk menentukan orde reaksinya, kita mencari nilai R yang paling mendekati angka 1. Di sini yang mendekati angka 1 yaitu orde 0 dengan nilai 0,997. Untuk yang kedua atau yang ke B, tetapan laju reaksi. Tetapan laju reaksi ini dirumuskan nilai K sama dengan nilai B, di mana nilai A sama dengan 101,7, nilai B-nya 0,7743, dan nilai R-nya 0,997. Dan untuk nilai K sama dengan B sama dengan 0,7743. Yang ketiga atau yang ke C yaitu waktu parut. Untuk mengetahui waktu parut, ada rumusnya yaitu T setengah sama dengan CO dibagi 2K. Karena CO belum diketahui dari tabel, maka dapat dicari dengan mengunduh data waktu dan konsentrasi dari tabel paling atas. Di sini tabel paling atasnya untuk waktunya 10 dan untuk konsentrasinya 94. Cara perhitungan CO yaitu dengan cara CT sama dengan CO dikurangi KT. CT-nya atau konsentrasinya ini 94, CO-nya CO dikurangi KT-nya tadi yang ini, KT-nya tadi yang ini 0,43 dikali 10 itu waktunya. 94 sama dengan CO dikurangi 7,743, CO-nya sama dengan 94 ditambah 7,743, dan terdapat CO sama dengan 101,743 mg per menit. Dan untuk mengetahui waktu parut yaitu dengan cara T setengah sama dengan CO dibagi 2K. T setengah sama dengan 101,743 dibagi 2 dikali 0,7743, dan terdapat T setengahnya sama dengan 65,699 menit. Untuk persamaan reaksinya,
Yaitu dengan dirumuskan CT sama dengan CO dikurangi KT. CT sama dengan, tadi CO-nya sudah tahu, yaitu 101,743 dan KT-nya dikurangi 0,7743 T. Nah, untuk sketsa grafiknya kita menggunakan order 0 dikarenakan tadi kita sudah mencari dengan menggunakan Excel. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.